Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan masih terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh. Tempo hari ada yang bertanya ke Abah, ya. Jadi pertanyaannya, Abah, bolehkah pada saat tawaf di Baitullah saya mendoakan anak-anak saya, keluarga saya? Nah, itu pertanyaannya. Dan juga ya, karena masih banyak yang bertanya, ya, khususnya di YouTube Abah. Untuk itu di sini Abah akan menjelaskan ya, mengenai tawaf di Baitullah, yaitu doa ketika tawaf dan juga pahalanya serta keutamaan ya, tawaf di Baitullah. Nah, di sini ada dua hadis yang Abah akan jelaskan. Ya, hanya saja karena hadisnya begitu panjang, Abah akan jelaskan saja penjelasannya. Abah akan menjelaskan yang pertama ada dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya, riwayat Abu Dawud dari Abdillah bin As-Saibi, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini saat tawaf ketika berada di antara Rukun Yaman dan Hajar Aswad. Apa doanya? Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doanya pada saat nanti Bapak Ibu ya, mengelilingi Ka'bah, sesampainya di Rukun Yaman atau pojok Rukun Yaman, maka Nabi memberikan contoh doanya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga Engkau memberikan pada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan semoga Engkau melindungi kami dari siksa api neraka. Itu ya. Nah, itu doanya. Kemudian ada juga di dalam hadis Ibnu Majah. Ya, di sini Abah akan jelaskan mengenai penjelasan hadisnya saja. Humaid berkata, aku mendengar pada Ibnu Hisam. Dia bertanya pada Ato tentang pojok atau Rukun Yaman. Yang mana pada saat itu Ato sedang tawaf di Baitullah. Ya. Lalu Ato berkata, Abu Hurairah pernah bercerita kepadaku bahwa sesungguhnya Nabi pernah bersabda. Ya, jadi Nabi pernah bersabda. Nah, di sini lanjut saja. Ya, ada, ya, Nabi bersabda ada 70 malaikat yang diberikan tugas atau dipasrahi oleh Allah untuk mengamini doanya orang-orang yang berdoa di Rukun Yaman. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang pada saat tawaf, ya, kemudian sampailah dia di Rukun Yaman, kemudian dia berdoa, maka doanya itu akan diamini oleh 70 malaikat yang memang dipasrahi oleh Allah, ya, bertugas di situ untuk mengamini orang-orang yang membaca doa. Nah, maka barang siapa yang berdoa ketika tawaf dari Rukun Yaman sampai Hajar Aswad, yaitu membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, itu doanya. Nah, mereka kemudian, maksudnya malaikat, ya, berkata amin, ya, mengamini. Dan ya, kita lanjutkan penjelasan hadisnya. Dan ketika Ato melanjutkan tawafnya dan sampailah pada Hajar Aswad, Ibnu Hisam bertanya lagi, ya Ato, wahai Ato, hadis apa yang kamu dengar tentang Hajar Aswad? Kemudian Ato ditanya kembali, ya, tentang keutamaan Hajar Aswad. Lalu Ato menjawab, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencium pada Hajar Aswad, maka sesungguhnya dia mencium pada tangannya Allah yang Maha Pengasih.
Lalu Ibnu Hisam bertanya lagi pada Atha, apa yang kamu dengar tentang tawaf? Jadi Ibnu Hisam ini bertanya pada Atha, ingin tahu mengenai pahalanya orang yang tawaf di Baitullah. Selanjutnya Atha berkata, bercerita kepadaku Abu Hurairah, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tawaf di Baitullah 7 putaran, kemudian ketika tawaf dia tidak berbicara kecuali membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang seperti itu bacaannya, maka Allah menghapus 10 kejelekannya dan ditulis 10 kebaikan untuknya. Dan Allah akan mengangkat 10 derajat untuk dirinya. Maksudnya untuk orang yang mengerjakan seperti tadi yang dijelaskan. Dan barang siapa yang dia berbicara, maksudnya berbicara lahan itu, omongan-omongannya itu tidak berpahala. Kemudian dia sedang tawaf. Maksudnya barang siapa yang dia berbicara urusan dunia yang tidak ada pahalanya, padahal dia sedang melaksanakan tawaf, maka dia masuk ke dalam rahmatnya Allah dengan kedua kakinya, sebagaimana kedua kakinya itu masuk ke dalam air. Maksudnya di sini orang tersebut hanya sedikit mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana kakinya itu mencelupkan ke air, kemudian kan diangkat, hanya basah seperti itu. Ini perumpamaannya. Nah, jadi sangat sedikit, sebab orang tersebut pada saat tawaf itu dia berbicara. Walaupun memang pada saat tawaf itu diperbolehkan berbicara, tapi yang sifatnya berbicaranya itu baik, ya. Jadi yang mengandung ibadah atau hal-hal yang memang sangat penting. Nah, itu mengenai keutamaan atau pahala orang yang melaksanakan tawaf ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga hadis riwayat Ibni Majah. Nah, kesimpulannya, pada saat seseorang melaksanakan tawaf di Baitullah, ini langsung saja prakteknya, ya. Jadi sebab sekarang ini orang yang tawaf di Baitullah itu kan sangat banyak orangnya. Jadi untuk mengusap Hajar Aswad itu kan sulit. Diperbolehkan hanya isyarah. Angkat tangan kanannya, kemudian ucapkan Bismillahi wallahu akbar. Itu tuntunan dari Nabi seperti itu. Itu diperbolehkan seperti itu. Ya, jadi cukup isyarah saja. Bismillahi wallahu akbar. Kalau Nabi pada saat itu ada dijelaskan dalam hadis itu, Nabi naik onta. Kemudian Nabi karena pakai tongkat, kemudian tongkatnya diusapkan ke Hajar Aswad. Nah itu ya, berarti tadi kalau umpama kita tidak bisa mengusap pada saat tawaf, diperbolehkan isyarah saja pakai tangan kanan, ya. Cukup sekali saja. Angkat tangannya, jadi posisikan badannya menghadap ke Ka'bah. Kemudian luruskan badannya ke Hajar Aswad. Kemudian angkat tangan, kemudian ucapkan Bismillahi wallahu akbar, boleh. Atau Bismillah Allahu akbar. Ya, cukup seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu membaca apa, Abah? Silahkan berzikir. Zikirnya sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis Ibni Majah, yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Kemudian, pada saat terus berjalan, nanti akan mendapati yang namanya pojok rukun Yaman. Hitungannya yaitu yang pertama yang ada Hajar Aswadnya, atau biasa disebut pojok Hajar Aswad atau sudut Hajar Aswad. Kemudian yang kedua, pojok rukun Irak. Pojok itu sudut, karena kan Ka'bah itu segi 4. Karena menghadapnya ke negara Irak, maka biasa disebut rukun Iraki. Kemudian terus berjalan, kemudian pojok yang ketiga biasa disebut dengan rukun
Syam, karena pojoknya itu menghadap ke negara Syam. Ya, kalau sekarang namanya negara Syria. Kemudian berjalan lagi akan mendapati pojok yang keempat. Biasa disebut dengan rukun Yaman. Sebab sudut tersebut, pojok tersebut menghadap ke negara Yaman. Nah, pada saat dari mulai pertama Bismillahirrahmanirrahim, lurus dengan Hajar Aswad, badannya menghadap ke Ka'bah. Kan tadi membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Subhanallah, walhamdulillah, terus diulang-ulang. Nanti pada saat sampai di pojok yang keempat, yaitu rukun Yaman, silahkan ya, zikirnya itu diganti dengan yang tadi Nabi jelaskan. Ada dalam hadis Abu Dawud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umpamanya ingin mengikuti yang ada dalam hadis Ibnu Majah, ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga boleh. Nah, itu diulang-ulang. Ya. Kalau biasa di Indonesia itu terkenal dengan doa sapu jagad. Ya, sapu jagad. Nah, adapun umpamanya Bapak Ibu, karena tadi ada yang bertanya, Abah boleh tidak saya mendoakan anak-anak saya, ya, keluarga saya, contoh misalnya punya anak perempuan umpamanya karena sudah dewasa, ya, ingin supaya berumah tangga umpamanya, silahkan berdoa di situ, boleh. Ya. Pada saat Bapak Ibu misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kemudian umpama dilanjutkan dengan doa yang lain, itu boleh. Ya, diperbolehkan. Ya, contoh misalnya mendoakan anaknya, Abah saya ini tidak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Indonesia, boleh apa tidak? Boleh, silahkan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Berilah jodoh kepada anak saya, ya, seorang laki-laki, ya, orang Islam yang paham agama, kemudian yang memiliki pekerjaan yang tetap, yang kaya, yang barokah. Boleh, silahkan. Ya, apa saja. Yang belum punya rumah umpama, karena ingin punya rumah, kemudian berdoa di situ, ya Allah, semoga anak saya bisa kebeli rumah, ya Allah, umpamanya. Itu boleh, tidak apa-apa. Karena Abah jelaskan ini karena ada yang bertanya, boleh tidak ya pada saat tawaf itu saya mendoakan anak saya pakai bahasa Indonesia? Jawabannya boleh. Ya, jadi tidak menggugurkan tawafnya, tetap sah. Nah, adapun tadi bacaan yang dianjurkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh para sahabatnya pada saat tawaf itu hanya ada dua. Dzikir, ya, pada saat Bismillahirrahmanirrahim, tadi berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang sampai ke rukun Yaman, kemudian dari rukun Yaman ke Hajar Aswad, doa sapu jagad tadi yang Abah jelaskan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Atau barangkali Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga boleh. Nah, itu putaran pertama seperti itu, kedua seperti itu, ketiga seperti itu. Silahkan, itu mudah Bapak Ibu. Dan ini ada pahalanya. Orang yang membaca sebagaimana yang dijelaskan Abah tadi, ya, dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan, yaitu orang tersebut akan dihapus 10 kejelekannya, 10 kesalahan-kesalahannya. Kemudian Allah akan tulis baginya 10 pahala kebaikan. Dan Allah akan mengangkat 10 derajat untuknya. Sebab tadi dia pada saat tawafnya itu tadi, dzikirnya tadi yang Abah sebutkan, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian pada saat dari rukun Yaman ke Hajar Aswad, doanya sebagaimana Nabi mencontohkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pahalanya pol akan diamini oleh 70 malaikat yang memang sengaja ditugaskan oleh Allah, malaikat tersebut untuk mengamini apabila
tadi doanya yang tadi dijelaskan. Itu seperti itu, ya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya pada saat tawaf ini, pada saat terakhirnya bagaimana, Abah? Pada saat terakhirnya, yaitu pada saatnya yang terakhir dari rukun Yaman, baca doa tadi, sapu jagatnya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diulang-ulang. Sampailah lurus dengan Hajar Aswad, berarti kan selesai. Angkat tangannya, Bismillah, Allahu Akbar, sudah selesai. Pada saat setelah selesai tawaf, silahkan menuju ke belakang makom Ibrahim. Tuh ya. Sesampainya di belakang makom Ibrahim, Bapak Ibu silahkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Tapi sebelum sholat, ya, tuntunannya pada saat sampai di belakang makom Ibrahim, membaca dulu, ada dalam hadis dijelaskan, wattakhidu mimaqomi Ibrahima musholla. Barulah setelah itu laksanakan sholat 2 rakaat. Nah, rakaat pertama, tuntunannya yaitu surat Al-Fatihah, dilanjut dengan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua, membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu hafalnya kan kulhu, yaitu surat Al-Ikhlas itu kulhu itu, Ibu. Ya, biasanya Bapak Ibu masih bingung, ya, karena mungkin sudah terbiasa kulhu, yaitu namanya surat Al-Ikhlas, itu ya. Nah, rangkaian orang yang tawaf yaitu tawaf 7 putaran, kemudian ke belakang makom Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat. Itu satu paket. Namanya tawaf, baik itu tawaf sunnah, tawaf umroh. Jadi gandengannya yaitu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Abah, tata cara tawaf di Baitullah itu tawaf sunnah bagaimana? Ya tadi tawafnya 7 putaran, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Adapun umpamanya, pada saat seseorang itu setelah tawaf, kemudian di belakang makom Ibrahim itu penuh sesak, tidak ada tempat sholat, boleh ya di tempat yang lainnya. Ya, yang penting masih di area belakang makom Ibrahim, baik itu sebelah kanan maupun sebelah kiri boleh. Itu ya. Pol-polnya umpama tidak bisa juga adanya di tempat lain, tapi masih di Masjidil Haram, itu boleh, tetap sah. Itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Baik Bapak Ibu, itu saja ya dari penjelasan Abah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji, yang akan melaksanakan ibadah umrah, Allah memberikan sehat, mudah, aman, selamat, lancar, dan barokah. Ya, mudah-mudahan bisa sukses ibadahnya, meraih pahala sebesar-besarnya. Dan tentunya mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tanah air, bisa berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan membawa pulang pahala yang besar. Ya, kalau orang yang haji, ya harapannya mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Begitu juga orang yang umroh, mudah-mudahan mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Itu ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.